Sugeng dalu seluruh sederek dan nuwun sewu dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama podcast dari tim Nuwun Sewu yang bertajuk Serawung Gayeng. Ya mungkin kemarin sudah perdana podcast, cuman yang podcast kali ini mungkin agak berbeda, Mas Bu. Ya, Mas Denny, betul sekali. Untuk kali ini kita agak sedikit, Mas, kalau bahasa saya sedikit serius. Oke. Memang tajuk acaranya kalau bahasa saya harus serius. Jadi tema yang akan kita angkat pada podcast kita kali ini berasal dari teman-teman atau sederek The Nuwun Sewu ya Mas Bu ya, yang betul, telah menghubungi secara offline tim Nuwun Sewu untuk mengangkat tema atau topik podcast kita kali ini. Ya. Monggo Mas Bu, ngopi dulu nih. Kopi ada singkatannya nih Mas Bu nih. Oke. Karena otak perlu inspirasi. Monggo kita ngopi dulu agar supaya nanti pembicaranya gayeng. Mantap, namanya aja Serawung Gayeng. Monggo, Mbak. Mantap tenan kopi. Kalau orang Tegal bilang tuh mantap juga. Oke Mas Bu, langsung saja kita ke topik kita malam ini. Jadi ada beberapa netizen atau sederek The Nuwun Sewu Mas Bu. Ya jumlahnya lumayan banyak untuk menghubungi kita. Namun sudah kita pilah-pilah ya Mas Bu ya untuk tema yang kita angkat kali ini. Jadi tema yang akan kita bahas atau pembahasan pada podcast Serawung Gayeng kali ini adalah tentang indikasi Mas Bu atau ciri-ciri dari bakat kekuatan spiritual atau supranatural manusia itu sendiri yang disadari dan tidak disadari Mas Bu. Waduh, ini pembahasannya agak-agak lumayan. Waduh, ya serius sekali ini Mas Bu ya. Jadi semuanya ini tentunya merujuk dari pengalaman atau sudut pandang Mas Bu sendiri di sini Mas Bu ya. Dan sederek Nuwun Sewu dimanapun sederek sobat. Memang untuk kali ini tajuk ini adalah tajuk yang mungkin agak sedikit berat ya. Karena kalau kita membahas masalah spiritual, memang orang itu mempunyai point of view atau sudut pandang masing-masing. Karena memang hal ini itu kan berurusan dengan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam arti segala sesuatu power, terus kemudian kemampuan yang diberikan alam dan Tuhan kepada manusia itu. Jadi memang Nuwun Sewu agak serius Mas. Jadi mungkin tema ini juga kan bisa dibilang tabu ya Mas Bu ya, atau mungkin belum menemui titik terangnya ya Mas. Ya, betul sekali. Oke, makanya dari tim untuk mengangkat tema ini Mas. Oke, langsung kita masuk ya Mas Bu ya dalam pembahasan. Pertanyaan pertama itu sering muncul Mas Bu. Bagaimana sih untuk menganalisa atau memahami atau pemahaman awal yang harus dimiliki manusia itu sendiri untuk memahami kekuatan spiritual atau supranatural yang dialami sadar atau tidak sadar itu sebenarnya. Ya sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Sekali lagi Nuwun Sewu sekali. Ini saya akan berikan segala sesuatu yang pernah saya alami gitu aja Mas ya, Nuwun Sewu. Karena untuk pembahasan masalah spiritual ini Nuwun Sewu sangat. Setiap orang punya sudut pandang masing-masing.
Jadi begini Mas Denny, nun sewu sama. Setiap orang diberikan satu kemampuan khusus, meskipun nun sewu berbeda-beda, tapi alam dan Gusti ini sudah menciptakan manusia dengan kemampuan sendiri. Seperti itu. Memang ada satu kemampuan yang dimana orang itu belajar. Yang pertama. Yang kedua, ada juga kemampuan spesial itu sudah ada dari alam dan Gusti. Sudah ada pada waktu manusia itu sendiri dilahirkan. Seperti itu. Memang untuk semuanya kadang belum bisa menangkap sinyal nun sewu. Meskipun alam sudah memberikan sinyal itu sendiri, tetapi kita kembalikan lagi kepada manusia itu sendiri. Bisa tidak menangkap sinyal untuk spiritual atau apapun itu, atau kalau orang sekarang bilang itu gift dari Tuhan ya Mas ya, seperti itu. Kalau untuk kaitannya banyak khalayak umum itu menyebut itu dalam bahasa indigo itu bagaimana itu penjelasannya Mas Bu? Maksudnya indigo apa sih untuk pemahaman dasar atau analisa tentang kekuatan spiritual manusia yang tidak disadari dan disadari itu Mas? Sekali lagi nun sewu. Kalau menurut saya indigo itu kan barusan aja. Apa ya, kalau bahasa saya itu istilah itu muncul Mas. Yeah. Ya, kalau menurut saya indigo itu keluar atau muncul ya, kalimat itu sejak adanya ini tuh Mas. Misalnya foto apa Mas? Foto aura apa itu. Oh, yang apa ya. Kadang bukan kadang difoto terus ada cahaya-cahaya yang mengelilingi itu Mas. Terus kemudian diindikasikan, terus kemudian sepakat dibilang indigo jika foto aura atau aura manusia itu sendiri warnanya keabu-abuan, terus kemudian bercampur dengan biru serta kuning kan gitu Mas. Tapi lebih condongnya keabu-abuan. Dan biasanya orang yang di foto aura itu, yang muncul warna-warna itu biasanya mempunyai suatu kelebihan tersendiri. Meskipun setiap orang tidak sama. Tetapi dengan berkembangnya zaman, istilah indigo ini terus kemudian disamaratakan Mas. Misalnya kalau orang Jawa bilang itu digebyah uyah. Terus kalau orang indigo itu bisa melihat masa depan, bisa sakti atau apapun itu. Sebenarnya orang indigo itu ada satu ciri-ciri khusus. Dalam arti seperti halnya kayak orang kuliah itu Mas. Ada jurusan ekonomi, ada jurusan hukum seperti itu Mas. Kalau di sini indigo ada juga yang bisa ada yang bisa recognize ya, seperti itu, atau melihat masa lalu, masa depan. Ada juga yang memang dia mempunyai feeling yang sangat kuat. Bahkan juga dia bisa melihat makhluk astral atau mungkin gini, barang-barang yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Mungkin tidak kasat mata itu mungkin. Betul Mas sekali, ya. Mas. Jadi mungkin penangkapan saya pribadi mungkin spesifikasinya berbeda-beda Mas. Ya, itu sendiri kalau bahasa saya tidak bisa disamaratakan terus dia bisa melihat makhluk astral itu belum tentu Mas kalau bahasa saya. Iya. Ada juga dia juga yang pasti untuk indigo sendiri itu dia mempunyai suatu kelebihan. Dia spesial daripada orang yang lain. Cuma sendiri-sendiri Mas. Ya, spesialisasinya ya. Sendiri-sendiri. Tapi bahkan juga tidak menutup kemungkinan untuk ada yang bisa spesifikasi itu semua Mas. Ya, jadi secara umum lah. Jadi berbagai istilahnya kayak kuliah tadi, berbagai jurusan ya, dia berbagai bisa. Jurusan dia bisa. Cuma ada juga yang memang hanya satu jurusan atau bahkan dua jurusan seperti itu Mas. Jadi sederek nuwun sewu dimanapun Anda berada, mungkin analisa atau pemahaman awal
seperti itu ya Mas Bu ya, tentang kekuatan spiritual Iya. atau supranatural manusia yang konon biasa disebut kalayak umum itu indigo Iya. itu mungkin. Mas Tetapi Bu, ya. gini Mas, Denny Nun Sewu sangat. Nggih. Di kebudayaan Jawa, kadang itu juga ada yang istilahnya mengkategorikan. Oh, iya. Contoh begini Mas, orang yang terlahir tidak normal, maksud saya tidak normal adalah sungsang, kalung usus, dia juga mempunyai suatu kelebihan seperti itu Mas. Apa mungkin itu suatu pertanda ya, apa orang Jawa kan biasa niteni gitu Iya, ya, apa seperti seperti itu. itu Mas. Biasanya orang-orang yang seperti itu, dia mempunyai satu kelebihan. Jadinya Nun Sewu itu bisa juga dikatakan itu juga sudah ada satu kategori Oh. seperti itu Mas. Jadi memang sebenarnya leluhur kita pun juga sudah membahas tentang ini ya Mas Bu. Iya. Mungkin kita yang di zaman sekarang mungkin kurang Iya, peka betul. atau seperti apa ya Iya. Mas Bu ya. Dan Nun Sewu tadi panjenengan bilang Iya. tentang leluhur. Ada Iya, iya. juga suatu kekuatan atau contoh begini Mas. Jenengan dan saya ini cocok nih. Secara logikanya gini. Contoh jenengan mengeluarkan frekuensi atau gelombang 9,5 kHz, saya mengeluarkan gelombang 9,5 kHz, terus akhirnya match Mas. Oh, iya. Contoh gini, si A itu mempunyai suatu indikasi kekuatan khusus dari leluhur. Kenapa harus si A? Padahal di situ ada si B, ada si C, ada si D. Karena Iya, itu iya. tadi mungkin secara tidak langsung. Kalau Nun Sewu sekali. Kalau menurut saya, karena frekuensi yang pas itu sih, terus kemudian match. Belum tentu B, C, D itu juga mempunyai frekuensi Frekuensi contoh yang sama ya gitu, betul. Yang saya contohkan 9,5 kHz contohnya seperti itu. Oh, jadi mungkin memang analisanya juga dari berbagai sektor nih Ya, Mas Bu ya. betul Mas. Jadi kalau boleh saya bilang, kita di sini itu kan mengambil benang merahnya saja. Iya. Tapi kalau kita di bawah benang merah itu banyak sekali untuk yang harus dibahas tentang ini, Mas. Mungkin juga. Nanti bisa lama, Mas. Karena kita kalau bahasa saya gini, Mas. Kalau orang Jawa bilang itu kudu ngudari. Iya. Atau harus dianalisa sedetail mungkin. Kalau bahasa saya mungkin seperti itu, Mas. Oke, jadi sederek The Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, poin pertama tadi Mas Bu ya, analisa dan pemahaman awal tentang kekuatan spiritual atau supranatural manusia yang disadari dan tidak disadari, tentang pembahasan pemahaman awal mungkin seperti itu ya Mas Bu ya. Seperti itu. Secara garis besarnya gitu Mas. Kalau menurut saya, Nun Sewu sangat. Oke Mas Bu, untuk next point, hal seperti itu kan memang tidak pernah terlepas dari kejadian-kejadian Mas Bu. Betul. Yang Mas. kadang terduga, kadang tidak terduga juga itu Mas Bu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Bu, kejadian-kejadian yang memiliki istilahnya indikasi untuk ke arah situ, ada yang indikasi bukan, atau yang berhalusinasi, maaf dalam tanda kutip seperti itu. Kejadian-kejadian seperti apa Mas? Ya. Sekali lagi Nun Sewu. Jadinya gini Mas, kalau menurut saya. Ada beberapa orang yang memang mengalami satu kejadian yang di luar nalar, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mengalami kejadian mungkin di dalam mimpi, terus kemudian menjadi kenyataan. Seperti itu. Terus kemudian, jadi gini Mas, Nun Sewu, memang di sini untuk membedakan orang ini bisa melihat atau tidak bisa melihat kan gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau bahasa saya, antara halusinasi atau imajinasi dengan melihat secara Nun Sewu metafisika, itu kalau bahasa saya itu bedanya tipis Mas. Gitu. Karena begini Mas, semuanya itu juga kita perlu garis bawahi Mas. Kadang itu juga ego kita yang berbicara Nun Sewu.
Loh kenapa toh Mas kok ego? Contoh gini, si A ini, kita contohkan si A. Dia kepingin di dalam kelompoknya dia kepingin menonjol. Terus kemudian dia seakan-akan dia melihat seolah-olah ya, itu ya Mas. Seakan-akan dia melihat, wah ada contoh nih, ada kuntilanak itu di atas pohon. Iya. Ya, seperti itu. Karena dia mempunyai egoistis atau mempunyai suatu muatan lokal agar supaya nun sewu dia dipandang lebih di antara teman-temannya. Seperti itu. Padahal selama ini dia menggunakan imajinasinya aja. Dia tidak bisa melihat secara real metafisika, vision metafisikanya dia. Seperti itu, Mas. Oh, jadi memang banyak ya ini kejadian-kejadian yang tidak terduga ya, Mas Bu ya, secara tidak langsung dan langsung tadi dijelaskan Mas Bu. Memang ada kejadian yang sebenarnya terwujud dari halusinasi, imajinasi, keegoisannya. Betul Mas. Dan juga memang nyata dari vision metafisikanya ya Mas Bu ya. Perlu dibedakan ya. Betul. Atau karena apa, kita juga bisa, itu apa Mas, bedanya tipis atau? Betul, kalau bahasa saya bedanya tipis. Wow. Nah, ya nanti mungkin kita akan membicarakan tentang bagaimana sih untuk mendeteksi atau untuk membedakan antara imajinasi, halusinasi atau memang itu nyata vision metafisika. Oh. Wah, asik nih Mas. Monggo diunjuk dulu kopinya. Ini biar karena ada otak perlu inspirasi Mas. Biar tambah gajeng ya Mas ya. Oke, saudara Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, saya dopingnya ini kopi ini, jadi supaya bisa nangkep ini Mas Bul. Lumayan. Agar otaknya ini ya, selalu ada inspirasinya gitu. Iya, betul sekali Mas Bul. Oke, saudara Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, kita baru setengah jalan ya, ini dari tema yang kita angkat yang berasal dari panjenengan semua. Semoga beberapa dari teman-teman sederek Nuwun Sewu sudah terjawab ya Mas Bu ya, mungkin ya, berdasarkan pandangan atau histori dari pengalaman Mas Bu sendiri ya Mas Bu. Cuma ini kan hanya beberapa apa ya Mas ya, seberapa kecil aja kecil ya Mas ya. Sebenarnya kalau bahasa Jawanya diudari itu banyak banget Mas Bu ya. Sekali. Dan itu memang nanti ada sesuatu yang lebih apa ya, kalau bahasa saya lebih mendalam itu. Cuma kita kembalikan lagi daripada keyakinan atau kun panjenengan masing-masing seperti itu. Karena hal-hal ini juga kalau kita tidak yakin, kalau bahasa saya gini Mas, jika kunmu tidak yakin maka fayakunmu tidak akan mengalirkan gitu. Tapi karena kun fayakun, agar supaya kita kun fayakun, ya itu tadi, kunmu yakinkanlah, nanti fayakunnya akan mengalir, maka terjadi dan terjadilah. Kalau bahasa saya gitu Mas. Oke, perlu dicatat itu teman-teman sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada itu. Simpel tapi mengena itu Mas. Karena semuanya kita juga nanti ada hubungannya dengan sugesti terus tariknya ke keyakinan seperti itu. Oke Mas Bu, kita lanjut next point. Setelah tadi kita menganalisa atau pemahaman awal, lalu memahami kejadian yang terduga dan tidak terduga, lalu mau tidak mau kita harus mengenali Mas Bu kekuatan itu sendiri Mas Bu ya. Apakah kekuatan itu benar nyata seperti itu atau hanya egoistis atau halusinasi? Mungkin bisa diterangkan Mas Bu untuk pengenalan energi atau kekuatan tersembunyi itu sendiri Mas Bu. Sekali lagi buat sederek Nuwun Sewu di mana Anda berada. Nuwun Sewu sekali. Kalau bahasa saya gini Mas, Nuwun Sewu. Untuk mengenali itu semua, sekali lagi, karena segala sesuatunya itu adalah perlu keyakinan Mas. Kun tadi Mas. Ya, betul. Berarti kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dalam arti, Nuwun Sewu,
kita harus mengenali diri kita sendiri. Kalau di dalam budaya Jawa ada, mungkin secara awamnya itu perlu laku. Oh, Nah, laku untuk kita berusaha untuk mengenali siapa diri kita. Mungkin kalau orang sekarang tuh mencari siapa sih jati diri. jati diri itu Mas Nah, ya, yang tren itu Mas. secara apa? Kalau bahasa secara awamnya seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau boleh saya bilang, Nun Sewu, laku atau tirakat itu adalah untuk mengenali diri kita sendiri, mulai dari nafsu kita, amarah kita, egoistis kita. Jadi pengenalan kekuatan tersembunyi itu kuncinya malah ada di diri kita sendiri ya Mas Bu, Betul ya? sekali, Mas. Oh, Dan ini kalau boleh dihindari, ini juga Nun Sewu, lama juga. Nun Sewu, Mas. pinter sekali ini sederek dan nuwun sewu nih Ya, Mas. pertanyaannya juga asik juga ini yang dilontarkan. Cuma ya ini Aduh. Nun Sewu sekali lagi kita Iya, iya. hanya membahas untuk garis besarnya saja. Seperti itu. Iya, iya. Cari di luar padahal kuncinya ada di diri kita sendiri Diri Mas Bu, kita ya? sendiri, Oh, betul sekali. asik, Mas asik. Din. Oke, next point nih Mas Bu nih, wah sudah lumayan ini saya Sudah mulai panas ya, Mas ya. sudah mulai warming up-nya udah selesai. Selesai. Oke Mas Bu, setelah menganalisa, mengetahui kejadian yang tidak terduga itu dan terduga, lalu mengenal atau mengenali kekuatan tersembunyi itu, mau tidak mau kita harus bisa mengontrol kekuatan itu sendiri Mas Bu ya. Betul sekali, Mas Din. Nah, mungkin kan banyak sederek dan nuwun sewu yang ini piye toh kok ngene toh Iya. toh. Akhirnya kan jadi blank juga itu Mas Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Bu untuk mengontrol kekuatan tersembunyi itu supaya imbasnya itu kan bisa positif dan negatif. Yang Betul. kita harapkan kan mungkin imbas yang positif ya Mas Iya, Bu ya. Monggo Mas Bu. Ya, sekali lagi Nun Sewu. Kalau menurut saya gini, Mas. Adanya pengendalian diri itu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri, maka nanti akan semuanya juga terkendali, Mas. Oh. Yang ditakutkan kita tidak mengendalikan diri kita sendiri. Yang ditakutkan gift atau kekuatan spiritual itu justru malah menjadi bumerang untuk kita sendiri. Oh. Ya gitu. Bahkan akan merubah karakteristik daripada karakteristik asli kita sendiri. Ya, berbahaya juga ya Mas ya nih ya. Iya, betul sekali. Kalau bahasa saya jangan sampai apapun yang diberikan alam dan Tuhan kepada kita ini, atau ada satu kekuatan besar ini ya Mas ya, kita tidak bisa mengendalikan. Justru malah kita bisa malah jadi bumerang untuk membinasakan diri kita sendiri, Mas. Oh. Maka dari itu Nun Sewu, orang itu bisa menjadi gila karena orang kuat ilmu nih, misalnya gitu. Oh iya ya. Tidak Bener bisa ya, kuat Mas Bu, dengan ya. ilmunya kan. Oh. Karena itu tadi, karena kurangnya pemahaman diri kita sendiri dan kurangnya pengenalan tentang diri kita sendiri juga, Mas Nun Sewu. Terus akhirnya dia tidak kuat seperti itu. Maaf Bu, tiba-tiba terlintas nih di pikiran saya. Sebenarnya kekuatan itu tuh bisa nggak sih dipelajari atau memang sudah ada atau gimana Mas? Nun Sewu, kalau menurut saya sebenarnya setiap manusia itu sudah diberikan segala sesuatu, Mas. Kan gitu. Cuma ada suatu, kalau bahasa saya ada suatu jalur khusus ya memang ya. Dalam arti gini, jalur khusus gini. Jalur khusus itu adalah orang-orang yang diberikan langsung gift dari alam. Dia tidak usah melalui step by step untuk belajar. Tapi dia langsung sak gelondong gitu contohnya, satu paket udah. Nah, Oh iya iya. contoh kalau orang yang belajar itu kita mau paket A berarti kita harus melampaui step by step. Oh ini step A, step B, step C. Ya, seperti kayak itu. level-levelan itu ya Mas Bu Betul ya. sekali Mas Din. Kalau menurut saya seperti itu. Saya. Oh, jadi memang bisa dipelajari atau dan juga bisa memang ada yang
bawaan ya. Betul, bawaan Oh. dari lahir kalau awamnya seperti itu. Oh iya. Mungkin memang ada pembeda seperti itu ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi Mas Bu, cuman ini Iya. out of the record dari ini ya. Oh, gitu ya. Istilahnya dari tema ini, cuman Iya. masih berkaitan nih Mas Bu nih. Iya. Kemarin waktu kita meeting tentang tema ini ada netizen nih Mas atau sederek dan nuwun sewu yang WA, cuman kebetulan ini formnya udah jadi. Pertanyaannya seperti ini Mas Bu. Sebenarnya manusia atau orang-orang yang memang diberikan gift from God, apakah bisa saling tarik menarik kayak medan magnet itu yang pertama, dan yang kedua mereka diciptakan untuk misi apa sih sebenarnya Mas Bu ini? Ya, Kinun Sewu. Ini memang ini ya juga bagus juga pertanyaannya. Ya sekali lagi ini Nun Sewu kalau menurut saya. Memang orang yang diberikan gift dari Tuhan atau istilahnya miracle from God ya. Iya. Seperti itu. Memang ada misinya Mas. Oh. Kalau bahasa saya gitu Mas. Tetapi setiap manusia yang diberikan kemampuan itu misinya berbeda-beda. Tidak bisa kalau bahasa saya gini Mas. Kalau orang Jawa bilang itu tidak bisa dikebiah. Ada sendiri. Jadi memang bisa dikatakan ada misi atau memang ada tugas kamu mempunyai seperti itu Iya, gitu Mas Bu ya. Oh. Cuma tugas itu masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang diberikan gift dari alam itu selalu, bahasa saya bukan susah, Iya. selalu banyak cobaannya kalau bahasa saya gitu. Oh. Dalam kehidupan atau Betul Mas. Jadinya memang alamnya diberikan suatu seberapa besar dirimu bisa mensyukuri apapun itu kalau bahasa saya. Oh. Tapi ada juga orang itu gini Mas. Jadinya gini, kalau orang yang diberikan kekuatan dari alam itu sendiri, itu selalu nun sewu Mas. Dicaci maki, selalu diprasangkai buruk, diejek, bahkan dipermalukan Mas. Wah ya. Dan kita harus siap itu Mas. Mungkin kalau Bahkan kita juga sudah jujur tapi ya dibilang wah ini mengada-ngada. Seperti itu Mas, nun sewu. wah kalau menurut saya kok ekstrim ya Mas. Ya seperti itu. Tinggal kita gini Mas. Sebenarnya itu adalah pelajaran yang sangat mulia kalau bahasa saya Mas. Karena kita harus bisa mengenali gitu loh. Mungkin dididik gitu ya Mas, Ya. atau suatu pendidikan ya. Bukan dididik dari istilahnya dari fakultas atau dari guru, enggak. Tapi dididik langsung oleh alamnya Mas. Oh. Kalau boleh saya mengatakan gini Mas. Guru itu cuma satu Mas. Oh. Yaitu alam itu sendiri Mas. Nun sewu. Oh, jeng. Wah, ini pembahasan yang dalam banget ini Mas Bu ya. Ya, karena memang untuk podcast kali ini memang saya sendiri juga agak sedikit serius ya. Beda dengan podcast sebelumnya. Saya lebih santai, cuma kalau pembahasannya juga, kalau bahasanya memang pembahasan yang bisa dikatakan harus serius. Oke, sederek nuwun sewu dimanapun Anda berada. Sudah puaskah kalian? Puaskah ya? Sudah diangkat nih ya. Jadi semuanya ini banyak dari offline ini Mas Bu. Cuman kan kita harus rapatkan dulu karena temanya kan memang menurut saya wow ini ya dalam banget nih Mas. Karena memang sekali lagi nun sewu, kita hanya bisa menjelaskan benang merahnya aja atau poinnya saja ya Mas ya. Kita tidak bisa mengudari lebih jauh karena nun sewu kalau diudari ya nun sewu kita bisa diudari di podcast ini. Nun sewu. Mungkin kalau
apa di channel kurang mantep lo mungkin bisa apa ngopi bareng atau Oke, piknik monggo. bareng gitu Mas Bu. Monggo. Seperti Aduh, ini pembahasan simpel tapi berat ini Mas Bu Iya, ya. iya, Mas. Aduh, oke. Mungkin cukup sementara pembahasan dari netizen atau sederek Nuwun Sewu untuk indikasi atau ciri-ciri kekuatan supranatural atau spiritual manusia yang disadari dan tidak disadari manusianya itu mungkin kita ambil cukup benang merah beberapa poin ini aja ya Mas Bu ya, karena memang kalau dijelaskan itu wah panjang ya Mas Bu Panjang ya, sekali, betul sangat sekali. mendetail sekali ya. Oke, Sederek Nuwun Sewu, terima kasih untuk partisipasinya, untuk share atau chat bareng kita Mas ya, via offline dengan tim Nuwun Sewu. Terima kasih banyak. Pertanyaan kalian ini bagus sekali ini Mas Bu ya. cukup mengeras ini ya. Iya, anjing, menguras energi banyak ini ya. Dan ini Nuwun Sewu, sederek Iya. Nuwun Sewu dimanapun sederek Nuwun Sewu berada. Jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oke, Sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Mas Bu ya, agar kita tetap bisa memberikan video-video atau pembahasan yang bermanfaat bagi Sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada ya Mas Bu ya. Oke Mas Bu, sekian dulu, ini sudah mulai pusing, nanti mungkin minum apa dulu ini Mas Bu ya, supaya enggak pusing nih. Oke Mas Bu, kita akhiri untuk podcast yang bertajuk Serawung Gayeng tentang kekuatan spiritual atau supranatural manusia yang disadari dan tidak sadari. Kita undur diri Mas Bu, kita mohon pamit Mas Bu. Sugeng Telu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.